Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Bab ini dimulai dalam suasana sunyi yang mencekam, seolah angin pun menahan napasnya menyaksikan perkembangan tak terduga yang mengguncang Elbaf. Setelah pertarungan hebat melawan Skopper Gaban, dua kesatria suci, Somers dan Gillingham, memutuskan untuk mundur. Tapi ini bukan sekadar kabur, ini adalah pengunduran diri yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Mereka tak lari dari kekalahan, mereka bergerak menuju babak baru dari strategi yang lebih besar. Somers, dengan pemikiran realistis dan tenang, tahu bahwa kekuatan Gaban bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi sembarangan. Bahkan bersatu dengan Gillingham pun tidak cukup. Oleh karena itu, ia memanggil bala bantuan dari Maria Joa, seorang kesatria suci yang jauh lebih kuat daripada dirinya dan Gillingham, sosok yang kini melanjutkan pertarungan brutal di tempat mereka. Somers tidak bertindak gegabah. Ia memperhitungkan setiap langkah seperti bidak catur. Keputusan untuk memanggil kesatria pengganti adalah pilihan terbaik demi misi utama yang lebih besar, menjaga keberlangsungan operasi di Elbaf dan memastikan para raksasa serta anak-anak mereka tetap berada di bawah pengawasan. Namun, perjalanan mereka tak berjalan mulus. Takdir seakan tak puas membiarkan mereka beristirahat. Di tengah perjalanan, mereka dipertemukan kembali dengan dua sosok yang telah beberapa kali membuat mereka frustrasi, Zoro dan Sanji. Ya, dua anggota penting dari bajak laut topi jerami yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebuah bentrokan baru pun tak bisa dihindari. Dan kali ini, panggung disiapkan untuk pertarungan 2 lawan 2. Sebuah skenario langka dan mendebarkan. Ketegangan segera terasa di udara saat keempatnya saling bertatapan. Tak ada basa-basi, tak ada kata-kata bertele-tele. Dua kubu langsung saling serang. Zoro dan Sanji menyerang serempak, menciptakan momen yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Bagi para pengamat yang menyaksikan dari kejauhan, peristiwa ini tampak seperti adegan kilas balik dari Perang Wano, saat Zoro dan Sanji bersatu menghantam musuh dengan kekompakan luar biasa. Somers merasa waktu terus menekan mereka memanggil kekuatan alam. Dengan tangannya yang memancarkan energi hijau tua, ia memunculkan tanaman berduri raksasa yang menjulang seperti menara duri. Tanaman itu bukan hanya pertahanan, melainkan juga senjata. Ribuan duri meluncur dari setiap celahnya, menghujani Zoro dan Sanji tanpa ampun. Namun Zoro, dengan teknik tebasan beruntun, memotong duri-duri itu seperti kertas. Sanji, yang bergerak secepat kilat, menghindari serangan dengan keanggunan mematikan. Serangan balasan mereka menghancurkan tanaman berduri itu dalam satu combo maut. Zoro membelahnya, dan Sanji membakarnya menjadi bara. Tapi, semuanya ternyata hanyalah trik. Sebuah pengalih perhatian belaka. Saat perhatian Zoro dan Sanji tersita, Gillingham mengambil alih kendali dengan keahlian khususnya dalam manipulasi mental. Ia membuat Somers tertidur dalam sekejap dan memanipulasi mimpinya, memunculkan makhluk-makhluk mimpi buruk ke dunia nyata. Monster-monster mengerikan yang tak pernah ada di dunia nyata tiba-tiba muncul, menjulang dengan wujud yang membuat bulu kuduk meremang. Rencana mereka sederhana, biarkan Zoro dan Sanji terjebak menghadapi monster-monster mimpi, lalu mereka melanjutkan misi utama. Tapi lagi-lagi, mereka meremehkan lawan. Zoro, kini dengan teknik barunya yang menggabungkan Hoshoku Haki dan Bushoku Haki, meluncurkan tebasan beruntun bertenaga penuh yang menyapu bersih semua makhluk ilusi itu. Sementara Sanji, dengan mode 4 dari Ifrit Jambe,
menghujani para monster dengan tendangan beruntun, hingga mereka menghilang dalam ledakan dahsyat. Dalam hitungan menit, rencana itu berantakan total. Gillingham dan Somers benar-benar terkejut. Wajah mereka membeku. Bahkan Gillingham, yang biasanya tenang, kini mengakui bahwa inilah alasan ia enggan bersinggungan dengan kelompok Yonko. Tapi Somers hanya menatap kosong ke langit dan berkata, "Ini bukan tentang ingin atau tidak ingin. Ini takdir. Takdir yang mempertemukan kami dengan mereka di tempat dan waktu yang paling menyakitkan." Sementara itu, di dunia bawah Elbaf, terjadi benturan kekuatan yang berbeda. Luffy dan Loki, dua pribadi penuh ego dan ambisi, terlibat dalam duel haki yang bukan untuk saling membunuh, melainkan untuk mengukur kehebatan satu sama lain. Mereka bertarung seperti anak kecil yang bertengkar, namun dengan kekuatan dewa yang bisa menghancurkan gunung. Dari Bushoku Haki, Kenbun Shoku Haki, hingga Haoshoku Haki, semua mereka keluarkan. Tapi tidak ada dendam di antara mereka, hanya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Usai duel, Loki mengakui bahwa haki Luffy hebat, namun belum sebanding dengan haki milik Shanks, si rambut merah yang sangat ia benci, namun terpaksa ia akui. Sebuah panel kilas balik muncul. Shanks menggunakan haki yang luar biasa kuat di hadapan Loki 6 tahun lalu, menciptakan trauma dan rasa hormat yang bercampur jadi satu. Luffy tersenyum dan berkata, "Suatu hari aku akan melampaui Shanks. Itu janji yang sudah kubuat padanya." Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Di kejauhan, kapal-kapal angkatan laut terlihat melayang ke atas, menuju dunia matahari. Armada besar pimpinan Fujitora datang dengan misi rahasia, menghancurkan bajak laut topi jerami dan siapapun yang melindungi kesatria suci. Gaya gravitasi Fujitora membuat kapal-kapal itu seolah menembus langit. Dari tempat mereka berdiri, Luffy bisa melihat semua. Dengan Kenbun Shoku Hakinya, ia menyadari bahwa salah satu admiral yang dulu ditemuinya di Dressrosa ikut serta. Semua mata kini mengarah ke langit, ketegangan melonjak. Hajrudin dan para raksasa mulai panik, tapi Loki tertawa menganggap semua ini adalah hiburan. Perang, bagi Loki, bukan hal yang menakutkan, melainkan permainan. Namun, permainan ini bisa memakan banyak korban. Sementara itu, di dunia matahari, pertarungan besar tengah berlangsung. Skopper Gaban menghadapi kesatria suci baru dari keluarga Markus, salah satu keluarga elit yang setara dengan Gorose. Mereka pernah bertarung dalam insiden God Valley dan dendam lama itu kini bangkit kembali. Pertarungan mereka jauh lebih seimbang dibandingkan pertarungan Gaban sebelumnya melawan Somers. Masing-masing menyerang dengan haki yang mengguncang udara, menghancurkan tanah dan langit di sekeliling mereka. Namun, keduanya merasakan satu hal yang sama, kehadiran armada besar yang sedang menuju ke tempat mereka. Pasukan Angkatan Laut, Gaba, dengan wajah masam, tahu bahwa situasi semakin rumit. Ia berniat melatih Luffy dan kawan-kawan di Elbaf seperti yang dilakukan Rayleigh di masa lalu. Tapi kini, semua telah berubah. Waktu yang seharusnya untuk pelatihan, kini menjadi waktu untuk bertahan hidup. Sebuah kilas balik memperlihatkan Gaban saat sedang membaca buku kuno tentang Dewa Matahari Nika di perpustakaan burung hantu. Ia tahu bahwa kekuatan Luffy masih berada di tahap kedua, kekuatan imajinasi. Tapi tahap terakhir, kekuatan matahari, belum bangkit. Ia tahu metode pelatihannya, namun kini waktu mereka hampir habis. Di tempat lain, Admiral Kizaru berada di kapal yang menuju ke Pulau Hachinosu. Misinya jelas, mengakhiri semua bajak laut besar yang tersisa. Di kapal itu juga ada dua wakil admiral kuat, Momo Usagi dan Chaton. Mereka bukan orang sembarangan. Meski gagal menjadi admiral, kekuatan mereka nyaris setara. Misi ini bukan misi aliansi seperti yang dilakukan Garp dan Sengoku. Ini adalah operasi langsung dari Akainu, yang artinya semua bajak laut akan dianggap musuh, termasuk Akagami. Pertempuran di Hachinosu tampaknya akan mencapai klimaks saat Kizaru dan pasukannya tiba. Mereka akan memanfaatkan kelelahan para bajak laut untuk menyerang balik. Dunia sedang berguncang. Perang telah dimulai, dan Elbaf, dunia matahari, serta Hachinosu menjadi 3 titik api dalam peperangan besar yang akan menentukan nasib era ini.
chapter 1149 bukan sekadar kelanjutan. Ini adalah awal dari akhir. Sebuah awal yang dipenuhi darah, janji yang tertunda, dan takdir yang tidak bisa dihindari. Misi pemusnahan di Hachinosu. Awal perang saudara di tubuh Angkatan Laut. Langit mendung menggantung di atas Hachinosu. Seolah-olah dunia sendiri tahu bahwa sesuatu yang mengerikan tengah meluncur menuju pulau bajak laut itu. Di kejauhan, kapal-kapal perang Angkatan Laut membelah laut dengan formasi rapi dan mencekam, mengguncang lautan seperti gigi baja dari mesin perang kuno yang telah menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Di tengah armada itu berdiri sosok yang tenang namun penuh teka-teki. Borsalino, atau yang lebih dikenal sebagai Admiral Kizaru, cahaya dari 3 pilar keadilan Angkatan Laut. Namun, cahaya itu tidak pernah benar-benar bersinar. Misi ini bukanlah penyergapan biasa. Ini adalah operasi pemusnahan berskala penuh, langsung diperintahkan oleh Akainu sendiri, bukan sebagai respon, tapi sebagai perintah eksekusi. Targetnya jelas, menghapus keberadaan bajak laut besar dari peta dunia, dimulai dari markas terpenting mereka, Hachinosu, pulau yang selama ini menjadi benteng kekuasaan Kurohige, Blackbeard. Namun, operasi ini jauh lebih gelap dari sekadar perang. Ini adalah langkah akhir menuju dunia baru di bawah tangan besi pemerintah dunia. Dan Kizaru, sang cahaya, bukan dikirim untuk menerangi, tetapi untuk menghanguskan. Jika misi Garp dan Sengoku di masa lalu membawa aroma keadilan idealis dan hati nurani prajurit tua yang ingin menyelamatkan generasi mendatang, maka misi Kizaru adalah kebalikannya. Ini adalah wajah asli dari keadilan otoriter. Tidak ada kompromi, tidak ada belas kasih, tidak ada ruang untuk kesalahan, dan yang lebih tragis, tidak ada pilihan bagi mereka yang dikirim untuk melaksanakan perintah itu. Kizaru sendiri telah lama dikenal dengan prinsip unclear justice, sebuah keadilan yang kabur, labil, dan tak berakar. Ia adalah sosok yang berjalan mengikuti bayang-bayang kekuasaan, seperti sinar yang selalu terpantul dari sumbernya. Ia bukan pemilik kehendaknya sendiri. Bahkan ia sendiri mengakuinya. Aku hanyalah roda dalam mesin. Namun, setelah peristiwa tragis di Egghead, ketika ia diperintahkan menyerang Sentomaru, sahabat lamanya, dan menghancurkan Vegapunk, otak jenius dunia yang ia hormati, kita menyaksikan retakan pertama dalam topeng dingin Kizaru. Ia menangis. Ia ragu. Dan kini, di ambang perang total di Hachinosu, kita bertanya, apakah Kizaru masih manusia atau sudah sepenuhnya menjadi alat? Yang membuat misi ini semakin mematikan adalah keterlibatan 2 figur bayangan yang nyaris terlupakan. Momo Usagi dan Chaton. Keduanya bukan tokoh sembarangan. Mereka adalah kandidat kuat admiral di masa lalu yang ditolak hanya karena urusan politik dan simbolik. Namun, kekuatan mereka mendekati level legenda. Penempatan mereka di misi ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal jelas bahwa pemerintah dunia tidak ingin sekadar menang. Mereka ingin menghapus jejak musuh-musuh mereka dari sejarah. Lalu, apa yang akan terjadi di Hachinosu? Jika kita kaitkan dengan babak besar yang sedang terjadi di dunia, pertempuran para ksatria suci melawan Zoro, Sanji, dan Skopper Gaban di Elbaf, serta duel brutal antara Luffy dan Loki di dunia matahari, maka serangan ke Hachinosu ini menjadi bagian dari pola gerakan global pemerintah dunia. Mereka tidak lagi berusaha menjaga keseimbangan. Mereka ingin mendikte ulang bentuk dunia. Di semua titik api, Elbaf, dunia matahari, dan kini Hachinosu, kita menyaksikan era lama diruntuhkan dengan darah. Namun, yang membedakan Hachinosu adalah suasana moralnya. Disinilah kemungkinan besar perpecahan internal dalam tubuh Angkatan Laut akan dimulai. Kizaru, yang sejak awal hanya mengikuti arus perintah, kini berdiri di garis api di mana nuraninya sedang diuji. Dalam chapter 1124, ketika Akainu menyalahkannya karena dianggap gagal, Kizaru tidak lagi diam. Ia membentak, ia menantang, dan ia menangis. Kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Datang ke sini dan lihat sendiri.
Aku sudah terlalu jauh tenggelam. Inilah titik kritisnya. Apakah Kizaru akan tetap patuh, melanjutkan kehancuran atas nama keadilan yang ia sendiri tidak pahami? Ataukah ia, seperti Kuzan yang keluar dari sistem setelah melihat kengerian Ohara, akan melepaskan statusnya dan memilih jalan baru? Jika Kizaru membelot, pertempuran di Hachinosu bisa menjadi katalis besar dari perang saudara dalam tubuh angkatan laut sendiri. Momo Usagi dan Chaton bisa jadi dikoyak antara tugas dan kepercayaan lama mereka terhadap Kizaru. Dan dunia pun akan melihat. Bahkan cahaya bisa berpaling dari sistem yang membelenggunya. Jika Kizaru berkhianat, itu bukan hanya pengkhianatan pada angkatan laut. Itu adalah pengkhianatan terhadap dirinya yang lama, terhadap semua perintah yang pernah ia jalani tanpa pertanyaan. Tapi jika ia tetap setia, maka Pulau Hachinosu akan berubah menjadi kuburan terbuka bagi siapapun yang berdiri di jalur pemerintah dunia. Apapun keputusan Kizaru, satu hal kini pasti. Gelombang kehancuran telah dilepaskan. Dan di tengah samudera yang mengamuk, cahaya bukan lagi pertanda keselamatan, melainkan kilatan akhir sebelum gelap menyelimuti semuanya. Zoro dan Sanji bersatu di Elbaf ketika sayap Raja Bajak Laut menghancurkan takdir. Kita akan membedah salah satu momen paling luar biasa, paling mengguncang, dan paling menentukan yang pernah terjadi di dunia One Piece. Kali ini, kita tidak hanya berbicara tentang kekuatan, kita berbicara tentang nasib, tentang takdir, dan tentang pertempuran yang bukan hanya menguji otot, tapi juga jiwa. Bab terbaru yang mengguncang dunia One Piece, chapter 1149, menghadirkan sesuatu yang sudah lama kita nantikan. Zoro dan Sanji, dua sayap Raja Bajak Laut, akhirnya kembali bertarung bersama. Namun ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah duel yang akan dicatat dalam sejarah. Sebuah pertempuran di Elbaf, tanah para raksasa, tempat legenda, dan kenyataan saling bertabrakan. Lawan mereka bukan sembarang musuh. Summers dan Gillingham, dua kesatria suci. Dua makhluk yang bukan hanya dilatih untuk bertarung, tapi untuk memanipulasi, mengendalikan, dan menghancurkan dari balik layar. Mereka bukan lawan sepadan bagi bajak laut biasa, tapi Zoro dan Sanji bukan bajak laut biasa. Mereka adalah ujung tombak dari generasi baru yang ditakuti pemerintah dunia. Setelah mundur dari pertempuran brutal melawan Skopper Gaba, Summers, dan Gillingham, menyusun ulang strategi mereka dengan kecermatan seorang jenderal perang. Mereka tidak mundur karena kalah, mereka mundur karena sedang memancing. Dan kini umpan mereka berhasil. Zoro dan Sanji terpancing masuk ke dalam medan yang telah dipenuhi jebakan halus dan tak terlihat. Pertarungan ini dimulai bukan dengan teriakan, tapi dengan tatapan. Empat mata saling beradu, penuh kebencian, penuh tekad. Tidak ada basa-basi, tidak ada dialog panjang. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Zoro dan Sanji menyerang bersamaan. Serangan mereka seperti petir dan badai yang menyatu, tebasan mematikan, dan tendangan api biru yang membakar udara. Zoro, dengan teknik barunya yang memadukan Haoshoku Haki dan Busoshoku Haki, menciptakan gelombang serangan yang tak hanya menebas tubuh, tapi juga menekan kehendak musuh. Jurusnya tidak lagi sekadar mengandalkan kekuatan fisik. Kini ia menanamkan kehendak raja dalam setiap ayunan pedangnya. Lawan yang lebih lemah, mentalnya bisa runtuh hanya karena tekanan aura Zoro. Sanji, di sisi lain, menampilkan evolusi terbarunya, Ifrit Jambe, mode 4. Api biru di kakinya bukan hanya lebih panas dari magma, tapi juga lebih cepat dari kilat. Kecepatannya sekarang bukan hanya menciptakan bayangan, tapi membuat waktu sendiri terasa melambat. Dengan tubuh modifikasi Germa yang telah stabil, Sanji kini bergerak seperti makhluk mitos, penari maut dari neraka yang tak bisa disentuh. Namun di balik semua kemegahan itu, datanglah ujian sejati. Gillingham, sang master ilusi mimpi, memainkan kartu asnya.
Dalam momen singkat, Gillingham membuat Summers tertidur. Tapi tidur ini bukan pelarian. Tidur ini adalah kunci untuk membuka gerbang antara mimpi dan kenyataan. Dari mimpi Summers yang penuh ketakutan, lahirlah monster-monster yang tak seharusnya ada di dunia ini. Bayangan mimpi yang berubah menjadi nyata. Makhluk-makhluk mengerikan dari kegelapan batin, menjulang tinggi, penuh teror yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Strategi ini bukan sekadar siasat. Ini adalah teror psikologis. Tujuan mereka jelas, jebak Zoro dan Sanji dalam dunia mimpi yang tak bisa mereka pahami. Biarkan mereka tenggelam dalam ilusi, lalu selesaikan misi utama tanpa gangguan. Tapi inilah kesalahan terbesar Gillingham. Ia lupa bahwa dua orang ini telah melewati neraka. Zoro tidak memerlukan kenyataan untuk tahu siapa yang harus ia tebas. Baginya, ilusi atau bukan, pedangnya tetap memotong. Dengan teknik barunya, ia menyapu bersih semua monster seperti dedaunan kering ditiup badai. Kalau kau bisa membayangkannya, aku bisa membelahnya. Begitu seakan Zoro berkata lewat tiap tebasannya. Sanji, ia tidak pernah tertipu oleh ilusi. Kecepatan dan instingnya membuatnya tetap sadar akan realitas. Dalam kilatan api birunya, ia melompat, berputar, menendang, dan meledakkan semua bayangan dalam hujan ledakan. Ia menari di antara mimpi buruk dan menjadikannya mimpi indah untuk yang menyaksikan. Dan dalam momen yang tak akan dilupakan siapapun, combo maut mereka menghancurkan semua strategi yang telah Gillingham rancang berbulan-bulan. Summers dan Gillingham hanya bisa terpaku. Wajah mereka memucat. Rencana yang semula begitu meyakinkan runtuh dalam hitungan menit. Dan kemudian satu kalimat dingin menggema dari mulut Summers, penuh ketidakberdayaan. Ini bukan soal ingin atau tidak ingin, ini takdir. Takdir yang mempertemukan kami dengan mereka di saat kami paling rentan. Kalimat itu menggetarkan, karena kita tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan. Pertarungan ini menjadi bukti mutlak. Zoro dan Sanji bukan hanya sekadar dua petarung kuat. Mereka adalah simbol keseimbangan kekuatan, kekerasan dan kecepatan, kekakuan dan keluesan, api dan baja. Dan ketika keduanya bersatu, bahkan strategi setingkat ilusi mimpi pun tidak bisa menghentikan mereka. Kesimpulannya, pertarungan Zoro dan Sanji melawan Summers dan Gillingham bukan hanya duel kekuatan. Ini adalah pertarungan jiwa. Dan dua sayap Luffy itu kini tidak lagi hanya mendukung. Mereka mulai membuka jalan menuju tahta Raja Bajak Laut. Pertanyaannya sekarang, jika dua kesatria suci sekelas ini saja tak bisa menghentikan mereka, lalu siapa yang bisa? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Siapa menurut kalian yang paling dominan dalam pertarungan ini? Zoro dengan kehendaknya yang membelah realitas? Atau Sanji yang menari di antara api dan mimpi? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!